Iya, ini sudah datang ya Mas Yudo ya. Kita kirim langsung bersama. Jadi hari ini kita bakalan bahas putar PPKM darurat ya. Jadi PPKM daruratnya ini nanti akan dibahas bareng dengan Dr. Yudo. Halo Dr. Yudo. Nah, halo, halo. Terdengar suara saya? Ya, kedengaran banget Mas. Kedengaran. Gimana kabarnya nih Dr. Yudo? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya? Lagi di rumah aja? Iya. Kebetulan lagi di rumah aja? Di rumah, sehat. WFH, WFH. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita bakalan bahas tentang PPKM darurat ya, Dokter Yudo ya. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu PPKM darurat itu sebenarnya apa sih, Mas? Mungkin Dokter Yudo bisa ngejelasin buat teman-teman yang saat ini sedang lihat live kita uh, tentang apa itu PPKM darurat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Mas Algi, ya. Mas Yusrin Al-Ghifari, SKM, yang mana ini sahabat saya ini. Eh, Sahabat saya Alhamdulillah. sampai saat ini masih menjadi sahabat saya ini. Dan kita akan membahas bersama ya terkait dengan PPKM darurat. Kita di sini bukan untuk menggurui, tetapi kita saling berbagi aja, belajar bersama terkait dengan PPKM darurat ini. Jadi awalnya itu kekhawatiran pemerintah karena lonjakan COVID-19 yang sangat naik signifikan membuat pemerintah harus membuat regulasi terbaru terkait dengan pengaturan. Nah, saat lalu ada PSBB, PPKM, hingga PPKM ya, hingga yang terakhir itu adalah PPKM berskala mikro ya, dan sekarang adalah PPKM darurat. Nah, PPKM darurat ini adalah rem darurat dari pemerintah, di mana pemerintah membatasi segala aktivitas masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mobilisasi masyarakat itu di luar itu terbatas. Contoh, saat ini banyak yang WFH, berarti yang non esensial itu WFH semua. Seperti itu ya. Terus juga warung makan itu take away dan yang lain-lain. Gitu Mas Algi. Jadi intinya adalah untuk membuat kebijakan yang bertujuan agar masyarakat itu tidak kemana-mana seperti itu. Itu Mas Algi. Ya, jadi mengurangi mobilitas ya di sini yang dimaksud ya. Nah, karena ada beberapa Betul, mengurangi konten di media sosial itu yang bahkan nggak kurang mendukung ya terkait dengan pemerintah yang saya tahu. Malah mereka bilang kok dilaksanakan PPKM darurat, menutup tempat makan di jam 8 malam, emang virusnya cuma ada di malam hari katanya. Itu bagaimana menurut pandangan Dokter Yudo nih? Oke. Menurut pandangan saya ya, itu terkait dengan mengapa kok malam hari, kenapa kok nggak siang hari seperti itu, karena kan adanya kerumunan itu paling banyak di malam hari Mas Aldi. Selain itu, imunitas itu akan menurun malam hari. Sehingga kita akan mencegah dari situ. Ya, Selain jadi dari maksud imunitas, perkumpulan, ya, jadi maksudnya memang selain dari mengurangi komunitas, kerumunan ya, Dokter Yudo ya. ya mengurangi kerumunan. Kalau misalnya dibatasi di siang hari, lah di siang hari aja masyarakat masih bekerja gitu loh. Kan logikanya nyampe ya. Maksudnya ketika kita membatasi di siang hari tapi tidak dibatasi di malam hari, ya masyarakat akan kumpulnya di malam hari. Biasanya masyarakat itu akan memiliki waktu luang setelah pukul 18.30 atau setelah maghrib. Biasanya seperti itu ya. Nah, kalau kita ajukan
PPKM darurat dibatasi dari pukul 1 siang misal seperti itu. Nah, itu yang ada masyarakat ya memang tidak berkumpul di waktu itu, masih bekerja seperti itu. Iya, iya. Jadi seperti itu Mas Aldi. Oke, terus kalau boleh tahu kan ini Dokter Yudo selaku volunteer teman-teman di COVID ya Indonesia. Sebenarnya gimana keadaan teman-teman tenaga kesehatan yang saat ini ada di lokasi itu, Mas? Karena saya dengar kan ini lumayan parah ya lonjakan kasus yang sekarang ada ini. Oke, Mas Aki, pertanyaan yang bagus ya Mas Aki ya, terkait dengan bagaimana bagaimana tenaga kesehatan saat ini ya kondisinya. Yaitu yang pertama, jelas kondisi tenaga kesehatan itu banyak yang terpapar virus COVID-19. Dikarenakan tenaga kesehatan itu saat ini tidak hanya merawat 10 orang, 20 orang, tetapi merawat itu hingga ratusan. Hingga ratusan orang. Bahkan satu shift, misalnya 8 jam seperti itu ya, itu menimbulkan kelelahan. Yang idealnya satu dokter itu hanya merawat 3 orang misalnya ya. Ini bisa satu dokter merawat 10 orang. Sehingga menimbulkan kelelahan yang akan menurunkan imun dokter itu sendiri. Atau tenaga kesehatan lainnya. Perawatlah, bidanlah, dan yang lain-lain. Sehingga ketika menurun imunitasnya karena kelelahan hingga ada penurunan, akan terjadilah infeksi COVID dengan mudah karena dia terpapar terus. Yang sehat aja bisa terpapar, apalagi yang kelelahan seperti itu. Oh gitu, karena akhirnya, ini saya dengar dari beberapa WA group yang ada di khususnya wilayah Yogyakarta ya, ini Mas Dokter Yudo ya. Itu saat ini memang krisis tenaga kesehatan ya, Dok? Ya, kita kekurangan tenaga kesehatan sehingga kita istilahnya merekrut tenaga kesehatan sebanyak-banyaknya dan sesuai kebutuhan kita. Jadi tidak terus kita merekrut 1.000, enggak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Bahkan dari pusat pun juga merekrut tenaga kesehatan. Ini tadi saya baru saja melihat bahwasanya Dinkes Sleman juga membuka lowongan pekerjaan terkait dengan tenaga kesehatan. Kita membuka rumah sakit untuk COVID juga ya di Unrio, di Respati, rumah sakitnya Respati seperti itu. Nah, itu juga antisipasi yang lonjakan yang berlebihan juga dan kurangnya dari fasilitas tenaga kesehatan itu sendiri gitu Mas. Berarti kalau di wilayah Jogja itu sendiri sebenarnya sangat nyata ya lonjakan kasusnya seperti itu, Dokter Yudo. Ya betul, karena bulan lalu itu ada sekitar 200 orang, 100 orang, seperti itu ya yang terpapar COVID. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini, jumlahnya bisa naik hingga 1.000-an orang, seperti itu. Waduh, artinya sangat membahayakan sebenarnya ini ya. Gimana? Berarti artinya kita nih sebenarnya dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik saja sebenarnya ya kalau kita masih melakukan mobilitas yang tinggi. Kemudian sebenarnya giat untuk warga untuk mendukung PPKM itu sebenarnya seperti apa ya Dok? Bagusnya itu. Oke. Menurut dari Kementerian Kesehatan, menurut dari Kementerian Dalam Negeri dan yang lain-lain, saat PPKM darurat dimohon sekali warga itu untuk tidak beraktivitas jika tidak penting sekali. Kita tahu bahwasannya ketika kita sakit pasti akan ke rumah sakit. Tetapi yang akan menjadi permasalahannya adalah ketika kita di rumah sakit tidak ada yang melayani.
Atau ketika kita di rumah sakit tidak ada fasilitasnya, sehingga ya buat apa kita menjagakan rumah sakit, kan kita juga tidak terlayani seperti itu. Pelayanan Karena saat juga ini akan minimal. Gimana? berarti memang saat ini di rumah sakit sendiri tuh kesusahan ya untuk menangani, sehingga harusnya masyarakat itu ya giat terhadap PPKM ini. Ya, betul sekali Mas Alki, karena masyarakat ketika saat ini tetap memutuskan mobilisasi, berarti istilahnya masih tetap keluar di rumah, keluyuran seperti itu dan yang lain-lain, tidak taat PPKM, yang akan terjadi adalah ya lonjakan itu, sehingga tenaga kesehatan juga akan capaian juga, akan berkurang juga. Akhirnya dari segi pelayanan kesehatan juga akan terganggu. Yang terjadi adalah kerugian di dua sisi. Kerugian buat masyarakatnya itu sendiri karena sakit, karena tidak bisa beraktivitas, akhirnya ekonomi mereka yang sakit itu juga akan terganggu. Yang kedua adalah ekonomi dari masyarakat juga, daya jual, daya beli seperti itu juga akan menurun, sehingga dia akan menurunkan dan membuat ekonomi bangsa itu juga akan turun pada akhirnya. Selain itu, ketika sudah sampai di titik di mana ekonomi akan turun, akhirnya ya yang terjadi akan terjadi kerugian yang lainnya seperti itu loh. Tidak bisa makan, nutrisinya tidak tercukupi. Ketika nutrisinya tidak tercukupi, ya nanti yang terjadi adalah vaksin yang kita berikan tidak akan terbentuk antibodi karena nutrisinya juga akan berkurang seperti itu Mas Algi. Oh iya, ini terkait dengan terkait dengan vaksin nih Mas Yudo. Kan tadi Dokter Yudo juga membahas tentang vaksin ya. Sekarang ini kan di perjalanan itu wajib melakukan vaksin ya. Ada persyaratan terbaru terkait dengan harus menggunakan vaksin. Nah sekarang upaya pemerintah untuk giat vaksin itu sendiri sudah dilakukan seperti apa Dokter Yudo? Oke, untuk vaksinasi di daerah istimewa Yogyakarta atau di provinsi kita itu sudah giat. Giatnya seperti apa sih? Kita sudah masuk ke tahap yang ketiga atau tahap di mana masyarakat umum boleh vaksin. Masyarakat umum yang di atas umur 18 tahun, bahkan ada yang rumah sakit membolehkan di atas 12 tahun. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk tidak vaksin seperti itu. Nah, tetapi permasalahannya adalah vaksin itu ada kuotanya, Mas Algi. Ketika kuota itu habis, ketika kuota itu habis, masyarakat tidak akan mendapatkan vaksin atau menunda. Misal, wah sekarang vaksin habis, saya akan vaksinasi, tak coba lagi lah besok daftar. Akhirnya ketunda nih 1 hari. Seperti itu. Jadi vaksinasi massal itu pasti ada di Jogja, tinggal dipilih di mana dilakukan. Masyarakat bebas memilih vaksinasi mau di mana dan sesuai dengan domisili ya. Maksudnya gini, sesuai domisili itu kalau di Kabupaten Sleman ya di rumah sakit atau puskesmas di Kabupaten Sleman. Begitu pula Bantul, Kota Jogja dan yang lain-lain. Seperti itu Mas Aldi. Oh berarti sekarang masyarakat mudah ya, dan harusnya nggak ada alasan buat nggak ikut vaksinasi begitu. Karena ini bukan hanya alasan untuk mobilitas perjalanan, tapi ini juga sebenarnya bagus untuk imunitas mereka, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, begitu ya Mas Dokter Yudo ya? Ya betul Mas Agi. Oh ya, ini ada satu kata dari saya. Kalau kalian tidak mau vaksin, itu bukan kita memaksakan hak kalian untuk tidak vaksin. Vaksin itu bukan pilihan. Vaksin itu bukan pilihan saya mau vaksin apa tidak.
tetapi itu menyangkut hak kesehatan orang banyak. Vaksin menyangkut hak kesehatan orang banyak. Sehingga ketika kita vaksin, kita melindungi banyak orang. Yang namanya hak asasi manusia adalah dibatasi hak orang lain, gitu loh. Jadi kita nggak bisa hak asasi manusia itu ya sesuka aku, saya nggak mau vaksin, nggak bisa kayak gitu. Ya kalau kalian tidak mau vaksin, hiduplah di tempat yang mana orang-orang itu juga tidak mau vaksin gitu. Jadi jangan merebut mengganggu hak orang lain untuk sehat juga kayak gitu, Mas Alki. Ya, karena sekarang tuh jadi kebutuhan dan hak kita sebagai warga negara Indonesia ya untuk tetap sehat, yaitu salah satunya dengan vaksin begitu ya, Dok ya. Iya, betul. Ya, seperti itu. Terus selain perjalanan, Mas Alki, selain perjalanan, terus vaksinasi itu ternyata pada beberapa universitas dibutuhkan untuk masuk ke semester berikutnya. Seperti itu, Mas Alki. Wah, saya juga, wah ini kebijakan yang bagus ini. Berarti sekarang untuk setiap universitas juga mungkin akan diberlakukan nanti seperti itu ya. Ini sama dengan program anak TK dan SD dulu yang pernah saya ketahui ya, terkait anak itu harus imunisasi dulu sebelum masuk untuk sekolah kayak gitu ya. Sekarang vaksinasi juga menjadi seperti itu ya. Iya betul, Mas Alki. Jadi ya mau gimana? Mau nggak mau vaksin? Silakan. Mau berenang aja, silakan. Kalau mau berenang misalnya melewati mau ke Kalimantan, mau berenang aja lah daripada nggak mau vaksin kan nggak bisa. Kalau mau penerbangan juga harus vaksin seperti itu. Dan ini diperkirakan, Mas Alki, diperkirakan habis PPKM juga akan diberlakukan ke seluruh, nggak cuma Jawa Bali saja, tapi ke seluruhnya, mau Sumatera ke Jawa atau mau Sumatera ke Kalimantan, itu diperkirakan akan sama juga kebijakannya, wajib vaksin seperti itu. Sehingga ya masyarakat harus dalam tanda kutip memaksakan diri untuk vaksin kayak gitu. Oke, terus ini ada satu pertanyaan, Dok. Mungkin nggak kalau misalnya sudah pernah vaksin di satu kali ya, itu melakukan vaksin lagi pada tahap yang ketiga ini, atau seperti apa ya, Dok? Maksudnya bagaimana ya untuk vaksin pertama kali kita sudah melakukan vaksin pertama selesai, kemudian untuk tahap-tahap selanjutnya apakah harus mengikuti vaksin juga seperti itu atau seperti apa, Dok? Oke. Jadi untuk vaksin itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu adalah dosis pertama. Tahap kedua itu adalah dosis kedua. Nah, AstraZeneca, Sinovac, Sinovac, dan vaksin-vaksin jenis lainnya itu berbeda dosis-dosisnya. Dosis pertama misal hari ini, kalau Sinovac 2 minggu kemudian dosis kedua, dan itu harus terpenuhi karena antibodi akan muncul ketika dosis pertama itu sudah disuntikkan. Sebenarnya sudah muncul, Mas, antibodi. Tapi kita harus memperkuat, istilahnya untuk kepentingan antibodi itu agar lebih kuat lagi, atau lebih banyak lagi diproduksi sel-sel memorinya seperti itu. Sehingga ketika sudah dosis pertama sudah terpenuhi, kita harus tambahkan dosis kedua seperti itu. Dan ini ada wacana bahwasanya ada dosis ketiga, Mas, untuk nakes. Karena kita sifatnya prioritasnya adalah melindungi nakesnya terlebih dahulu. Karena banyak juga ya nakes yang juga yang tumbang seperti itu ya. Akhirnya kita rapatkan bagaimana jika ada dosis ketiga, tetapi baru wacana saja, nanti semoga ini bisa terrealisasikan agar semuanya baik. Gitu, Mas Alki. Oke, baik dokter. Ini ada pertanyaan nih dari Ipulas ya. Ingin bertanya, lantas apa saja sih yang perlu diketahui dari PPKM Mikro katanya nih, Dok? Mungkin bisa dikasih pencerahan sedikit? Jadi yang pertama kali adalah saya luruskan ya terkait dengan hal ini adalah PPKM-nya adalah PPKM darurat, bukan mikro. Nah,
PPKM darurat atau PPKMD yang harus kita lakukan ketika di rumah adalah pertama, menjaga kesehatan mental. Itu penting sekali. Ketika kesehatan mental terganggu, imunitas akan menurun. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental ketika kita sudah bosan misalnya dengan beritanya COVID terus, silahkan mencari hal-hal baru di YouTube, nonton film Korea kah atau yang lain-lain, itu bisa menjadi alternatif. Yang kedua adalah menjaga kesehatan raga dengan olahraga. Olahraga di sini bukan berarti kita olahraganya kumpul-kumpul. Olahraga di sini bisa kita sambil berjemur, sambil kita senam di depan rumah, silahkan. Asal jangan kumpul ya. Silahkan bersepeda, silahkan. Tapi setelah bersepeda, tidak perlu foto-foto, tidak perlu selfie-selfie, langsung pulang. Tidak perlu mampir ke tempat soto, makan di sana. Kalau mau makan soto, dibungkus saja, gitu ya. Nanti saya dibagikan. Enggak ya, bercanda ya. Yang selanjutnya adalah ketika PPKM mikro, itu kita harus memenuhi nutrisi. Jadi jangan lupa juga ketika PPKM mikro, wah saya takut gendut nih. Akhirnya nutrisinya saya dietkan, seperti itu. Saya kurangi. Karena dengan nutrisi yang baik, yang tadinya vaksin, antibodinya akan terbentuk dengan baik juga. Karena bahan baku dari antibodi itu adalah sebuah protein, makanan, nutrisi. Nutrisi kita baik, protein kita baik, akhirnya antibodi akan terbentuk. Kita nggak perlu mikir bahwasanya, wah saya harus borong vitamin yang banyak nih. Saya harus borong obat-obatan nanti yang obat-obatan yang sedang booming kayak gitu ya, yang sedang booming buat pencegahan COVID atau buat yang mengobati COVID. Ketika saya baru PPKM, misalnya kena COVID gitu ya, dari entah di mana atau bagaimana seperti itu, saya borong semuanya, susu Bear-Brand, susu beruang kayak gitu ya. Oh saya borong lah, biarin lah. Yang lain nggak dapat, biarin lah kayak gitu. Saya borong semuanya. Itu jangan sampai panik buying, namanya panik buying. Itu juga tidak baik ya. Karena ketika kita panik buying, kita akan masuk ke pusat perbelanjaan, disitulah kita berkerumun membeli sesuatu, kan kita akan rebutan ya di sana. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah hindari aktivitas yang tidak perlu di luar. Misalnya, wah saya pengen ngopi nih, saya tak keluarlah, beli kopi sebentar. Iya, beli kopinya sebentar, nongkrongnya yang lama gitu. Itu yang tidak boleh ya. Bungkus, bawa pulang gitu. Ya, mungkin untuk itu sementara kita perlu untuk sementara perlu taat dulu ya terkait dengan aturan yang ada, apalagi kita lagi sedang di zona merah, khususnya di Yogyakarta. Ya, apa sih salahnya kita menunggu minimal 2 minggu gitu untuk bisa nanti setelahnya ya mau pergi beli makan secara langsung makan di tempat. Nah, itu kan akan lebih baik jika kita bisa mencegah penyebarannya ini sekarang ya, Dok ya. Oke, ini terakhir dokter terkait dengan isolasi mandiri. Nah, ini kan banyak juga info karena rumah sakit yang ada di wilayah Yogyakarta ini sudah pada penuh. Akhirnya masyarakat ini isolasi mandiri, tapi lupa untuk menghubungi tenaga-tenaga medis, sehingga banyak yang akhirnya di rumah itu ya agak kesusahan gitu untuk menanganinya. Itu seperti apa, dokter? Mungkin bisa disampaikan. Jadi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah menyarankan PPKM darurat ini harus diawasi oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, RT RW, hingga tingkatnya RT RW. Sehingga ketika kita positif, misalnya kita positif COVID,
kita diharapkan lapor. Lapor di sini itu bukan terus, wah tuh nanti kalau saya di stigma negatif bagaimana. Kan pikirannya tuh macam-macam, Mas. Jadi ketika saya positif nanti masyarakat tuh akan menjauhi saya dan lain-lain. Justru kalau misalnya kalian dan teman-teman semuanya ketika positif tidak lapor ke RT RW, otomatis tidak terawasi, istilahnya gitu, tidak terawasi bahwasanya ini pasien ini positif. Sehingga ketika tidak terawasi pasien ini positif, ketika ada kedaruratan, misalnya sesak nafas, tidak terpantau, akhirnya pada meninggal di rumah. Seperti itu, Mas Aldi. Nah, untuk itu, saya himbau kepada masyarakat semua, ketika positif COVID-19, tidak perlu takut, langsung lapor ke RT RW. Lebih bagus lapor ke tenaga kesehatan, puskesmas, atau tetangga yang itu memang dia itu nakes misalnya ya, seperti itu. Lapor aja, nggak apa. Kita nggak mungkin kok, wah jauhi dia dulu lah. Dia baru positif nih, tak jauhi. Saya mau jauhi dia dulu, terus saya akan asingkan dia karena dia positif, terus saya akan berikan hukuman pada dia karena dia positifnya karena keluyuran. Nggak sampai kayak gitu. Itu hanya pemikiran negatif saja yang ada di segelintir orang. Dan saya himbau untuk ketika positif jangan keluar rumah, beli obat. Kasihan petugas obat di sana, kasihan masyarakat yang juga membeli obat tapi tidak positif gitu loh, kasihan gitu loh. Itu sebuah bentuk penzoliman diri kita kepada orang lain, itu jauh lebih berdosa daripada kita membunuh satu orang gitu. Itu bisa membunuh banyak orang masalahnya, masalah gitu. Misal kita positif, terus kita ke apotek, di apotek ada lansia yang juga membeli obat rutin karena program Prolanis misalnya ya, atau program atau pembelian obat rutin seperti itu. Yang sebenarnya dia nggak kena, tapi karena adanya orang yang positif membeli obat, sehingga dia bisa terpapar, bisa terkena, akhirnya meninggal. Itu membunuh. Teroris sekarang itu bukan menggunakan senjata, tetapi dengan hoax itu sudah menjadi teroris yang membunuh banyak orang. Itu jauh lebih berbahaya. Sehingga saya sarankan kepada masyarakat untuk yang pertama ketika positif, lapor. WA saja cukup lah. WA, Pak saya positif, Bu RT, Pak RT saya positif, difotokan misalnya ya antigennya, swab antigennya difotokan, nih hasilnya. Sehingga Pak RT, Pak RW nanti akan melaporkan ke puskesmas, puskesmas akan memantau bagaimana kesehatannya. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita isolasi mandiri, jangan sungkan-sungkan minta tolong tetangga. Jangan pernah takut kita diomongin tetangga. Wah dia positif. Dan yang lain-lain. Jangan pernah takut. Minta tolong aja tetangga. Tetangga pasti akan membantu. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada tetangga dan tetangganya itu positif juga, minta tolong saudara terdekat. Pak, Bu, saya minta tolong dibelikan sarapan bubur ayam misalnya. Tolong cantelkan di depan pintu saya. Nutrisinya tercukupi. Pak, Bu, saya butuh multivitamin, butuh obat. Tolong cantelkan di pintu depan rumah saya. Nutrisi, obat-obatan terpenuhi. Pak, Bu, saya minta tolong nanti kalau misalnya ada apa-apa, saya butuh mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Transportasi terpenuhi.
Akhirnya ketika semua terpenuhi, hal-hal yang bisa menyebabkan kegawatan itu kita bisa cegah. Hal-hal yang akan menimbulkan kematian itu juga kita akan cegah. Memang ya takdir milik Allah, tapi kita harus mengikhtiarkan. Nggak terus ya udah takdirnya ya kayak gini, wong saya kena positif ya udah, penting saya matinya wabah gitu loh. Nggak kayak gitu. Konsep dari ikhtiar itu mengusahakan kita itu harus tetap sehat gitu loh. Jangan terus yang penting aku wis berusaha. Lah berusahanya ngapa? Ngabarin RT RW aja enggak. Berusaha diem di rumah aja. Ya udah, itu usaha saya diem di rumah aja misal kayak gitu ya. Tidak seperti itu. Usaha yang dimaksud itu tidak hanya ya sudah saya sakit, saya harus di rumah aja, tidak lapor RT RW nggak tahu, akhirnya yang terpapar banyak. Nah itu loh, dampak-dampaknya yang seperti itu yang harus kita pikirkan. Jangan cuma memikirkan, udahlah yang penting kita di dalam rumah gitu loh. Kan kasihan orang yang mau masuk ke rumah kita ternyata rumah kita COVID kayak gitu loh. Kasihan juga Mas Algi, kayak gitu Mas Algi. Oke, begitu ya dokter. Jadi memang seharusnya kita ya langsung melapor jika memang terdapat gejala-gejala yang mungkin dicurigai sebagai positif COVID-19. Ini ada pertanyaan lagi dari Linda Cahya nih. Kalau positif itu katanya disarankan langsung ke klinik ISPA untuk cek paru-paru. Benar nggak? Tapi kan posisinya positif, berarti kita keluar dari rumah. Nah itu bagaimana sih? Seperti itu dokter. Mungkin bisa dikasihkan pencerahan ini. Oke, jadi kita harus tahu. Yang pertama adalah OTG dan juga pasien dengan gejala. Kalau OTG adalah orang tanpa gejala, disarankan untuk ke shelter. Kalau di Jogja ada shelter COVID ya namanya ya. Disarankan untuk ke shelter. Kalau semisal ada yang bertanggung jawab untuk mengurusi di rumah, maksudnya mengurusi di rumah ini adalah tetangganya, saudaranya, mau mengurusi sampai ada tanggung jawab lah istilahnya, ada pengawasan istilahnya seperti itu, cukup di rumah aja. Ketika positif sebenarnya dilarang untuk keluar, tetapi pada beberapa hal ketika positif itu dan terjadilah sesak nafas, misalnya batuk-batuk, itu silahkan ke klinik ISPA misalnya, atau ke poliklinik paru misalnya, atau ke IGD seperti itu. Biar kita tidak menimbulkan penyebaran COVID-19, kita bisa menelpon ambulan terdekat, rumah sakit terdekat, untuk dilakukan penjemputan. Untuk dilakukan penjemputan atau telepon ke puskesmas terdekat agar puskesmas terdekat memberikan solusi. Itu jalan yang paling enak. Jadi daripada kita pusing, ribet, mikirin, aduh bagaimana ya caranya saya mencari ambulan dan yang lain-lain, telepon puskesmas terdekat, minta tolong kader puskesmas, buat bagaimana caranya memikirkan. Nah kita udah sakit, kita pasti akan panik ya, keluarga panik, kita nggak bisa berpikir jernih tuh. Akhirnya kalau panik kan kemana-mana malah keluar dan yang lain-lain. Nah, kita butuh bantuan orang lain. Disitulah kita butuh bantuan orang lain untuk membantu berpikir jernih, bagaimana ya langkah saya selanjutnya seperti itu. Jangan terus, wah saya tak panik buying, terus beli alat-alat, beli oksigen, tabung oksigen, terus beli masker sungkup atau peralatan yang mendukung untuk dirawat di rumah. Beli infusat dan yang lain itu nggak perlu kayak gitu loh. Itu hanya untuk yang bergejala. Nah, permasalahannya ketika membeli itu, orang yang lebih berhak mendapatkan itu, aksesnya akan terhambat. Akhirnya dia akan meninggal karena tidak mendapatkan yang seharusnya ia dapatkan. Misal,
ketika sesak nafas ya kayak kemarin rumah sakit, sesak nafas, banyak sesak nafas, oksigen habis, pencarian kemana-mana habis, pengisian oksigen habis, dan yang lain-lain habis, hanya untuk nyetok di rumah, misal ya, nyetok di rumah atau simpanan di rumah, itu menurut saya kurang etis. Karena apa? Karena kasihan orang yang benar-benar membutuhkan begitu. Kecuali kalau memang ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya saya membutuhkan itu, silakan ke rumah sakit. Jangan terus membeli gitu loh. Silakan ke rumah sakit. Jangan terus membeli, kasihan gitu. Itu Mas Alki. Ya. Karena memang ada yang lebih membutuhkan sebenarnya ya dok ya daripada memaksakan atau egois untuk mengurus dirinya sendiri. Terus tadi Mbak Linda mungkin perlu menghubungi puskesmas terdekat untuk bisa dijemput mungkin ya. Dan jangan takut juga kalau dijemput. Jangan sampai nanti merasa bahwa ketika dijemput kan menggunakan APD nih ya biasa dok, Yudo ya. Jadi pasti dilihat sama tetangga. Jadi akhirnya takut gitu loh. Oh ini ada yang dijemput dengan menggunakan APD. Wah, langsung dijauhi oleh warga. Seperti itu mungkin. Ini penting Mas Alki, ini penting sekali. Bahwasanya ada orang yang memiliki pemikiran seperti itu ya tadi ya. Itu contoh saja sih. Ada orang yang berpikiran seperti itu. Sekarang saya menyarankan untuk ketika kondisi darurat tidak perlu memikirkan hal-hal lain. Sudah fokus untuk memikirkan diri saya, keluarga saya, dan menjaga orang lain agar tidak tertular. Mau orang lain itu bilang, wah itu COVID, wah dia gara-gara keluyuran dan yang lain-lain, itu memang wajib diabaikan. Sifatnya wajib diabaikan. Omongan-omongan negatif, narasi-narasi negatif, tolong diabaikan. Meskipun ya saya kena COVID-nya karena keluyuran misalnya seperti itu ya. Udah abaikan dulu, yang penting bawa rumah sakit, yang penting diri terselamatkan, nyawa terselamatkan. Oh ya tetangga hanya bisa bilang, hanya bisa ngomong, nggak bisa membantu kan. Mau nganterin nggak bakal mau kayak gitu. Logikanya seperti itu. Sehingga ketika baru darurat nggak usah mikirin orang lain. Istilahnya tidak memikirkan orang lain itu bukan terus kita nggak peduli sama samping kanan samping kiri. Tetap kita bilang ke samping kanan samping kiri, tetangga kita, bahwasannya saya COVID. Tetap kita bilang. Agar apa? Agar mereka juga bisa jaga diri, hati-hati juga ya terhadap kita. Aware namanya ya, awareness. Aware terhadap kita. Aware terhadap kita itu bukan berarti mereka mengasingkan kita, enggak. Tapi menjaga diri agar mereka juga tidak terkena. Itu ibadah itu. Ibadah itu enggak terus semata-mata kita menyelesaikan rukun Islam, enggak. Sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lain. Tapi ibadah itu juga ibadah muamalah. Kita berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita memberitahu orang lain, itu sebagai poin ibadah tersendiri. Itu Mas Alki. Ya, artinya kita memberitahu kepada orang juga itu sebenarnya merupakan ibadah ya, dok ya. Dan harusnya tidak perlu merasa dikucilkan, bahwa yakin semua ini bisa dilewati, semua akan terlalui, dan insya Allah memang ini qadarullahnya, memang ini jalannya, sehingga ya saatnya mungkin kita perlu mawas diri terkait dengan menjaga kesehatan sama meningkatkan imunitas. Oke, mungkin closing statement-nya nih Dokter Yudo, karena kita hampir sudah 1 jam terkait dengan PPKM darurat atau himbauan khusus pada masyarakat terkait dengan vaksinasi ataupun isolasi mandiri. Silahkan Dokter Yudo. Oke, baik. Closing statement dari saya adalah masyarakat diharapkan bisa proaktif, bisa mendukung tenaga kesehatan, bisa mendukung pemerintah dalam kebijakan ini. Karena tenaga kesehatan juga sudah capek ya, dalam artian itu mereka sebenarnya tidak sampai capek,
Tetapi sebenarnya mereka sampai dilihat dari mata, dilihat dari bagaimana mereka itu wajahnya itu sudah capek seperti itu, sudah lelah seperti itu ya. Nah, himbauan saya adalah masyarakat diharapkan untuk mentaati pemerintah. Karena mentaati aturan pemerintah adalah salah satu bentuk keimanan. Keimanan menuruti pemerintah itu sebuah kewajiban. Dan kewajiban itu harus dilaksanakan. Menjaga kesehatan orang lain itu sebuah kewajiban, dan tidak mau vaksinasi itu bukan hak. PPKM darurat adalah kebijakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk segelintir orang. Mari kita maksimalkan, mari kita terus berdoa, mari kita terus tingkatkan imunitas kita dengan kebahagiaan, dengan olahraga, dengan caranya masing-masing, sehingga kita semua bisa melewati ini semua, melewati pandemi ini semua, dan kita bisa true normal, bukan hanya new normal, true normal, benar-benar kita normal, hidup normal kembali, tanpa ada wabah, tidak pakai masker lagi. Dan satu hal penting, kita tidak perlu iri dengan negara lain. Mau negara lain itu yang nggak mau maskeran, sudah tidak maskeran, sudah boleh main Piala Dunia, Piala Eropa misalnya, kita tidak perlu iri. Karena kenyataannya di bangsa kita seperti ini, ya kita harus menjaga bangsa kita dulu. Itu syarat dari saya. Semoga ini semua bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga mendapatkan hidayah bagi orang yang dahulunya tidak percaya COVID, dahulunya tidak mau divaksinasi, dari sini bisa mendapatkan hidayah, akhirnya tersadarkan. Itu dari saya. Terima kasih Mas Algi, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Dokter Yudo. Alhamdulillah ini luar biasa sekali pencerahannya ya dari Dokter Yudo, dan mungkin memang ini perlu himbauan bagi masyarakat untuk tetap menaati 5M ya sekarang ya dokter ya. Jadi memakai masker, kemudian Ya, mencuci tangan. sekarang. Oh, sekarang jadi 6M ya. Jadi apa yang terakhirnya itu dokter, 6M? Menghindari makan bersama. Oh gitu. Jadi memang untuk kumpul-kumpul sekarang sudah diharamkan mungkin ya untuk sementara, apalagi khususnya pada saat PPKM darurat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Yudo. Mohon maaf nih mengganggu waktunya malam-malam. Tetap semangat buat tim volunteer COVID. Semoga tetap sehat, dan mari kita sama-sama mendoakan tenaga kesehatan yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk betul-betul bisa memutus rantai daripada COVID-19 ini. Tetap sehat pada seluruh penonton yang alhamdulillah sudah menonton kegiatan kita pada malam hari ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu enggak? Jelas ya. Yo, thank you dokter.